Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Nama saya Ella Nabila, NIM 2107489. Saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh 3 teman saya lainnya. Nah, yang pertama ada Jahratunisa dengan NIM 2107482. Selanjutnya ada Aryadi Herdiansyah dengan NIM 2107467. Dan terakhir ada Khairani dengan NIM 2107492. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Usaha pembinaan bahasa berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan penyebaran bahasa Indonesia ke khalayak sasaran dengan berbagai cara, seperti usaha penyuluhan bahasa, penataran bahasa, dan bengkel bahasa. Nah, selanjutnya kegiatan pembinaan mempunyai tujuan tertentu nih. Tujuan pembinaan bahasa Indonesia adalah penumbuhan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, peningkatan kegairahan berbahasa Indonesia, dan peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jahratunisa, NIM 2107482. Nah, di sini ada aspek kegiatan pembinaan bahasa Indonesia. Yang pertama ada penumbuhan sikap positif, peningkatan kegairahan berbahasa Indonesia, dan yang terakhir ada peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia. Penumbuhan sikap positif. Sikap di sini adalah kesiapan mental dan syaraf yang terbentuk melalui pengalaman yang memberikan arah atau pengaruh yang dinamis kepada reaksi seseorang terhadap semua objek dan keadaan yang menyangkut sikap itu. Sikap itu sendiri mempunyai 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen perilaku. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairani, NIM 2107492. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi dari Jahratunisa, yaitu B. Peningkatan kegairahan berbahasa Indonesia. Peningkatan kegairahan berbahasa Indonesia adalah seberapa banyak seseorang itu secara taat asas bergairah memakai bahasa Indonesia. Kegairahan memakai bahasa Indonesia dapat dilihat juga dari perilaku seseorang dalam memakai bahasa Indonesia. Dan selanjutnya yaitu C. Peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia. Kegiatan pembinaan bahasa Indonesia harus pula terlihat dalam kegiatan peningkatan keikutsertaan khalayak sasaran di dalam menjaga mutu pemakaian bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aryadi Herdiansyah, NIM 2107467. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang aspek kegiatan pengembangan bahasa Indonesia. Pengembangan bahasa Indonesia adalah keseluruhan usaha dan kegiatan yang dengan sadar ditujukan kepada penyesuaian struktur dan fungsi bahasa dengan kebutuhan kemasyarakatan dan pembangunan, baik yang nyata maupun yang mungkin akan ada atau potensial, yang dihubungkan dengan perkembangan ilmu dan teknologi dunia sekarang ini, serta dengan kemungkinan-kemungkinan bagi masa depan. Dengan demikian, pengembangan bahasa bersifat dinamis. Kemudian, peningkatan pengembangan bahasa Indonesia harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga bahasa Indonesia memenuhi syarat sebagai bahasa kebudayaan, ilmuwan, dan teknologi atas dasar standarisasi atau pembakuan bahasa. Untuk pekerjaan pengembangan itu, diperlukan suatu kebijakan bahasa sebagai suatu garis haluan yang meletakkan ciri-ciri pembakuan bahasa itu. Pembakuan bahasa tersebut mencakup berbagai aspek, seperti aspek ejaan, aspek struktur, dan aspek diksi. Cukup sekian hasil dari pemaparan kami. Mungkin ada yang kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.